Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Tamara. Kali ini aku bakal kasih tahu kalian, aku bakal sharing ke kalian nih tentang bagaimana sih caranya untuk menggunakan alat perata atau align di Adobe Illustrator. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu align itu apa, kita bakal kulik tuntas di video ini. Bagaimana cara penggunaannya, di mana menemukannya, dan apa aja sih variasi-variasinya dari align ini. Oke, kalau gitu tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Nah, yang pertama yang teman-teman harus tahu, kita akan menggunakan align itu. Nah, yang pertama aku bakal kasih tahu teman-teman semua tentang bagaimana caranya menemukan panel align. Kalau di sini kan aku udah menyiapkan nih panel align-nya. Udah ada di sini semuanya, jadi nanti tinggal dipakai. Tapi kalau teman-teman misalnya tidak menemukan panel align, misalnya nggak ada nih, mau nyari juga nggak tahu ada di mana, teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman bisa langsung aja ke window di bagian atas. Teman-teman klik, terus teman-teman bisa pilih align. Oke? Langsung diklik aja. Nah, udah ada ya align-nya ya. Nah, di sini sebelumnya aku mau kasih tahu dulu teman-teman kalau di align ini kita memiliki beberapa pilihan. Yaitu teman-teman bisa fokus ke align to. Jadi di sini tuh ada 3 pilihan, yaitu align to selection, align to key object, dan juga align to artboard. Nah, apa aja perbedaan dari ketiga pilihan ini nanti bakal kita ulik tuntas di video ini. Oke, langsung aja ya. Siapin dulu nih panel align-nya. Nah, di sini kan udah ada beberapa aset ya yang aku bikin, beberapa shape. Nah, teman-teman bisa ikutin bikin juga, bisa pantengin dulu, nanti dicobain juga. Aku hapus dulu ya. Oke, untuk shape yang udah aku bikin buat contoh ini, aku pinggirin dulu ya teman-teman. Nanti bakal kita pick lagi. Nah, aku mau ngambil satu dulu. Nih, aku ambil satu shape dulu, satu objek di sini. Teman-teman sebenarnya objeknya bisa apa aja, bisa shape kayak gini, bisa teman-teman bikin, bisa teks, bisa juga apa ya, gambar, image atau icon apa yang teman-teman teman-teman import ke Adobe Illustrator, bisa juga menggunakan align ini untuk meratakannya. Oke, yang pertama aku mau nunjukin untuk align to artboard dulu kali ya, dari bawah. Aku nunjukin dari bawah. Nah, teman-teman harus seleksi dulu si objek yang akan teman-teman ratakan atau yang bakal teman-teman align. Kemudian teman-teman bisa tentukan model seperti apa. Misalnya mau rata kiri, rata atas, atau tengah, atau kanan, atau bawah, terserah teman-teman. Nah, karena aku menggunakan align to artboard, nah jadi dia itu akan ikut rata sesuai dengan artboardnya teman-teman. Jadi artboard itu yang putih ini ya. Nah, dia akan menyesuaikan ratanya dengan si artboard. Dia nggak akan keluar dari artboardnya. Misalnya gini, aku seleksi dulu, aku mau si kotak ini rata kiri. Aku klik yang ini, kemudian dia akan rata kiri. Kalau misalnya aku mau dia rata tengah, aku tinggal rata tengah ini aja, tapi horizontal ya, ini yang horizontal. Horizontal align center. Nah, kemudian misalnya aku mau, ini kan rata tengahnya horizontal. Aku pengen di tengah-tengah banget nih. Aku mau klik lagi yang vertical align center. Seperti ini. Jadi ini udah persis di tengah-tengah banget nih, teman-teman. Kalau misalnya mau di bagian bawah, boleh yang ini. Kalau mau ke bagian atas vertikal, yang top bisa ini. Dan teman-teman bisa menyesuaikan aja, misalnya mau di sudut. Tergantung kebutuhan teman-teman seperti apa. Oke, paham ya? Dan ini bisa dilakukan untuk banyak shape. Jadi bukan cuma satu shape aja nih teman-teman. Gini ya. Aku tambahin lagi shape-nya. Seperti ini. Misalnya teman-teman geser ke sini, teman-teman mau rata kanan juga, tinggal horizontal align. Mau rata kanan juga, tinggal horizontal align right. Nanti dia bakal ke kanan, mau diselect semuanya juga bisa, mau dirata tengahin semua kayak gini bisa. Misalnya jadi kayak gini, ini bisa banget. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan kebutuhan teman-teman. Begitu. Ini aku acak lagi. Kemudian ini untuk yang align to artboard ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau ke yang align to key object. Nah, di sini belum bisa diklik nih teman-teman karena kita belum belum seleksi nih, belum kita klik si objek yang mau kita align. Nah, kalau untuk align to key object ini, kita nggak bisa menggunakan hanya satu objek, karena dia harus memiliki satu objek kuncian yang dimana objek lain akan mengikuti si objek tersebut.
agak bingung ya. Nih aku langsung contohin ya. Jadi pokoknya harus lebih dari satu objek. Nah, baru bisa align to key object. Oke. Nah, langsung aja ya teman-teman. Aku misalnya mau mau seleksi semuanya. Kemudian aku mau jadikan align to key object. Aku klik dulu. Nah, kan udah seperti ini. Nanti aku misalnya mau yang lain itu ngikutin tingginya atau titik terendahnya untuk yang bagian kotak warna kuning ini. Jadi semuanya ini harusnya garis bawahnya paling bawah itu sama dengan yang warna kuning. Karena aku ini kan masih selectnya masih di sini ya, key objectnya masih di sini. Aku mau pindahin ke sini. Dia udah pindah, warna birunya di sini ya teman-teman. Kelihatan ya bedanya. Nah, aku klik yang warna kuning. Kemudian aku mau ratain mereka dengan vertical align bottom. Jadi bagian bawahnya itu sama dengan yang kuning. Aku klik. Nah, dia akan sama seperti ini. Kalau misalnya tadi teman-teman, saya lingkarannya di sini, segitiganya di sini. Teman-teman mau titik tertingginya ada di topnya itu di lingkaran. Teman-teman bisa select semuanya. Kemudian ini rubah lagi, align to key object. Dan pilih yang vertical align top. Tapi sebelumnya dirubah dulu nih. Rubah ini kan karena key objectnya di sini, teman-teman harus rubah dulu ke bagian yang lingkaran. Kemudian teman-teman klik yang vertical align top. Nah, dia akan pindah. Begitu juga semuanya sih. Teman-teman misalnya rubah lagi seperti ini. Mau kita rubah dulu ya. Kita align to key object. Mau ratanya rata tengah, tapi tengahnya itu di lingkarannya. Nih, kita key object dulu, kita select dulu yang lingkarannya jadi key object, kemudian kita rata tengah yang horizontal misalnya. Nah, dia akan ngikutin ini. Bukan artboardnya, bukan objek yang lain, tapi objek yang menjadi key object. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Perbedaannya apa aja dan cara penggunaannya bagaimana. Oke. Selanjutnya aku mau kasih tahu teman-teman semua tentang align to selection. Apa sih perbedaannya? Nah, di sini aku udah menyiapkan lagi nih. Ini aku geser dulu ya. Aku mau pakai yang ini aja biar kelihatan beda. Nah, di sini aku udah punya beberapa lingkaran nih, teman-teman. Mungkin aku zoom aja kali ya biar lebih jelas. Nah, jadi di sini aku mau kasih tahu teman-teman tentang bagaimana sih efek dari align to selection. Jadi, dari lingkaran-lingkaran yang tidak beraturan ini, aku mau seleksi semuanya. Kemudian aku mau rubah align to selection. Nah, aku pengen si lingkaran ini menjadi satu garis lurus, satu lingkaran itu berjejer, rapi, antara kiri kanan dan jaraknya sama. Caranya bagaimana? Yang pertama, udah jelas ya aku pakai align to selection. Kemudian aku mau ke bagian atas nih untuk vertical align top. Misalnya aku mau ratain mereka sesuai dengan yang paling tingginya adalah yang warna orange tua yang di kanan ini ya. Aku mau samain dia sama yang ini. Kalau ini nggak harus kalau kita menggunakan align to selection, kita nggak harus menentukan key object ya teman-teman. Dia akan mengikuti dari objek yang paling tinggi misalnya, atau yang paling kanan, paling kiri, atau yang di tengah-tengah. Nah, dia akan menyesuaikan sendiri teman-teman. Gitu. Udah diselect, aku mau pilih yang vertical align top. Di sini seperti ini. Jadi dia menyesuaikan yang warna orange ini ya teman-teman. Karena ini sudah sama, jadi aku mau mereka memiliki jarak yang sama juga. Jangan ada yang renggang, ada yang rapet, ada yang sedang gitu. Jadi aku pengen semuanya sama jaraknya antara satu lingkaran dan lingkaran yang lainnya. Caranya bagaimana? Aku menggunakan si distribute objects ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih untuk yang horizontal distribute center. Jadi mereka akan memiliki jarak yang sama. Karena ini horizontal, jadi aku pilihnya yang horizontal ya. Kemudian teman-teman bisa klik aja. Nah, dia langsung sama nih jaraknya tuh. Antara yang lingkaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lingkaran ini memiliki jarak yang sama. Kalau teman-teman pengen dia vertikal misalnya atau yang lainnya, teman-teman bisa ya pilih aja mau yang distribute objek yang mana, mau vertikal, mau dia ratanya kemana, vertikal distribute bottom. Ya terserah teman-teman, tergantung kebutuhan teman-teman seperti apa. Oke deh,
Paling gitu aja sih teman-teman. Untuk align aku bisa nunjukinnya segitu dulu. Sebenarnya ya basicnya itu aja sih. Teman-teman gak harus menghafalin semuanya banget tentang si align-nya. Jadi teman-teman ya hafalin aja tergantung kebutuhan teman-teman. Yang jelas teman-teman paham bagaimana cara menggunakannya. Oke deh, paling gitu aja teman-teman. Jadi teman-teman bisa pelajari dan pahami tentang bagaimana aja perbedaan dari horizontal, align left, yang right, yang vertikal. Jadi teman-teman tahu nih kira-kira kalau teman-teman butuh untuk rata kiri, teman-teman pakai yang mana? Menyesuaikan artboard kah, butuh key object kah, atau apa? Jadi ya teman-teman tinggal pahami aja bagaimana perbedaan mereka masing-masing. Kemudian teman-teman hafalin juga, hafalin dan tinggal diterapkan aja ke objek-objek yang mau teman-teman ratain, mau teman-teman samain, mau teman-teman rapihin gitu. Paling segitu dulu dari aku. Semoga video ini cukup menjelaskan ke teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk dipraktekin ya teman-teman. Oke deh, terima kasih. Oke deh teman-teman, the last I say, thank you for watching and see you on the next keseluruhan video-video lainnya. Dadah!